العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال وقال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين gitu ya, bifathil muwahadah wa sukunir ra'i bardaini ay salatal fajri wal asri. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini, siapa orang yang salat dua waktu dingin. Ya, bacanya bardaini bukan baridaini, dengan memfathahkan muwahadah ya, ba yang bertitik itu satu difathahkan wa sukunir ra'i dan mensukunkan ra-nya bardaini gitu. Abdu salat dua waktu dingin ay yakni salat al-fajri wal asri, yakni salat fajar, salat subuh, wal asri dan salat asar. Jadi salat subuh dan salat asar itu namanya salatul bardaini ya, salat di dua waktu dingin ya. Orang kata al-bardain, bardain itu maknanya salat fajar sama salat asar. Sumia bardaini, dinamakan keduanya dengan bardaini, bardain, dua waktu dingin. Li'annahuma, karena bahwasanya keduanya yusalliyani fi bardain nahari ya, karena bahwasanya keduanya yakni fajar dan asar itu yusalliyani ya, melakukan salat keduanya yakni salat asar dan salat subuh fi bardain nahar, pada dua waktu dinginnya siang ya. Ya, subuh kan awal siang, asar itu menjelang akhir siang gitu asarnya. Kalau maghrib kesana udah malam namanya. Oke, makanya dikata bardaini karena ini adanya di dua ujung dinginnya siang. Subuh awal hari, asar itu akhir siang ya, akhir siang. Subuh awal siang, asar akhir siang, maka namanya bardaini karena yusalliyani fi bardain nahar ya, melakukan sholat pada keduanya fi bardain nahar, pada dua waktu dinginnya siang. Wahuma, dan keduanya yakni sholat fajar dan sholat asar itu tarfahu, ada di dua ujungnya siang ya. Tarfun itu ujung gitu ya, ujungnya siang, bukan ujungnya hari, ujungnya siang. Ujungnya siang itu subuh awal namanya, ujungnya siang itu asar, karena maghrib udah malam gitu ya, maghrib malam. Wahuma, dan keduanya torfahu itu ada di dua ujungnya siang. Hina yutayyibul hawa, ketika lagi bagusnya hawa, apa cuaca ya, hawa itu cuaca lagi bagus tuh ya, jarang orang gerah di waktu subuh gitu ya.
walaupun di asar masih ada yang gerah, tapi ujungnya siang gitu ya, ujungnya siang. Wa tadhhabu suratul hari, dan hilang daripada gambaran panas ya, panas udah hilang gitu, panas udah hilang. Fil jamaati, dikerjakan kedua sholat bardaini itu ya, sholat fajar dan sholat asar fil jamaah, dalam jamaah. Makanya man sholal bardaini, siapa orang yang sholat dua waktu dingin, yakni siapa orang yang sholat fajar dan sholat asar fil jamaati, dalam berjamaah, dakhalal jannata bighairi hisabin, maka masuklah dia ke dalam sorga bighairi hisabin, dengan tanpa adanya hisab. Enak ya begitu. Nah, ini hadis ya, artinya kita jangan pakai mungkirin gitu, salah kali nggak nyongke sebegitu. Hadis ini jaminan dari Nabi, kali emang kita bagian dari itu ya. Kita sholat asar jamaah, sholat subuh jamaah ya, mudah-mudahan kita termasuk bagian orang yang masuk surga bighairi hisab, dengan ada hisab begitu. Qauluhu man shalla, ya, ucapan daripada pengarang tuh, ini berarti bukan pengarang, ini hadis ya, hadis Nabi. Ucapan dari Nabi ya, dengan sabdanya man shalla. Mannya itu man syartiyatun ya, man syarat. Siapa orang yang sholat maka begini-begini, itu namanya syarat ya. Kalau ibarat peribahasa, siapa yang rajin nabung maka dia, nah itu ada maka itu jawab ya. Siapa orang itu syarat namanya ya. Siapa yang rajin nabung maka dia kaya, nah itu maka jawabnya gitu ya. Siapa yang pakai minyak wangi dia wangi gitu, paham gak kira-kira? Ada syaratnya, ada jawabnya gitu ya. Nah ini mannya man syartiyah, siapa orang yang sholat gitu fajar dan asar berjamaah, itu man syartiyatun. Wa qauluhu, dan juga ucapannya dakhala. Nah ini dakhala sebagai jawabu syarti ya. Siapa orang yang sholat fajar dan asar berjamaah, apa jawabnya? Dakhalal jannata bighairi hisabin, masuklah dia, maka masuklah dia, itu jawabnya ya. Jadi dakhala di situ sebagai jawab syarat. Wa ubira bil madhi ya, dan diibaratkan dengan madhi ya, dengan fi'il madhi. Man sholat, siapa orang yang sholat, nggak dikata man yusolli, man sholat dengan madhi. Jawabnya dakhalal jannah, masuk surga. Nah masuk surga juga fi'il madhi gitu ya, dakhalal jannah, bukan dia dakhulul jannah, tapi dakhalal jannah ya. Makanya diibaratkan ya hadis ini bil madhi, dengan fi'il madhi, li iradati ta'kidi fi wuqu'ihi, karena kehendaknya kepada menguatkan fi wuqu'ihi, pada terjadinya ya. Jadi madhi itu untuk menegaskan terjadinya. Yaj'alu ma sayaqu kal waqi, yuj'alu ma sayaqu kal waqi ya, akan dijadikan perkara sayaqu yang akan terjadi nanti. Kalau masuk surga sekarang pentar kan, entar musimnya ya dakhulul jannah, nanti masuk surga masih kita, tapi digunakan dakhalal jannah.
itu karena pengen menguatkan perkara masayaqau yang akan terjadi kalwaki seperti yang sedang terjadi itu ya. Nanti mau surganya tapi ngerjain sekarang pakai jaminan buat dia surga, itu namanya takkid, penguatan gitu. Jangan khawatir sekarang ngerjainnya tapi dapat janji surganya walaupun nanti masuknya sekarang udah dipegang kuncinya begitu ya. Itu tiketnya udah ada ya, dapat jaminan. Jadi liiradati ta'kidi fi wuqu'ihi, karena kehendak menguatkannya fi wuqu'ihi pada terjadinya itu ya, yuj'alu ma sayaqau kalwaqi, yang akan dijadikan perkara sayaqau yang akan terjadi nanti ya kan. Yaqau aja kan udah mudhari pakai saya kan nanti ini kelak akan terjadi, tapi akan dikuatkan itu yang nanti akan terjadi kalwaqi seperti perkara yang terjadi, sedang terjadi ya. Mudah-mudahan termasuk kita gitu ya, bisa melazimkan fajar ame asar. Ini kan lebih ringan, nggak disebutkan 5 waktu, 2 waktu jamaah masuk surga bigari hisab begitu ya. Ya tentunya nih nanti berkaitan dengan hadis yang lain ya. Kalau subuhnya dia berjamaah, di subuhnya maksiat lagi macam ada hitungannya begitu ya, ada hitungannya. Nanti berkaitan dengan hadis-hadis yang lain, nggak semata itunya saja. Nanti kalau cuma itunya doang, orang pada ngentengin, yang pada begadang nggak tidur subuh diambil sebutan jamaah, habis itu ditidur lagi, ditidur bangun. Kalau di taat, kalau maksiat penting asar jamaah lagi kan, asar jamaah lagi kacau ya. Jadi itu harusnya nggak membayang. Jadi nggak cuma itu, berkaitan dengan hadis yang lain. Tentunya yang kita mesti ingat, surga itu Allah siapkan sebagai balasan buat hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Nggak ada iman, nggak ada takwa, rasa-rasanya ada jauh dari surga ya, ada jauh dari surga. Jadi bertakluk, berkaitan hadis dengan keterangan yang lain gitu. Cuman kalau yang dia emang imannya ada, takwanya ada, lalu dia melazimkan sholat fajar, sholat asar berjamaah, insya Allah dia masuk hadis Nabi yang masuk surga bighairi hisab, masuk surga dengan tanpa hisab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida ya, siapa orang yang menyaksikan, ai hadara, siapa orang yang hadir, salatal jamaati, kepada salat berjamaah. Artinya siapa orang yang salat berjamaah, dia salat berjamaah. Kataballahu ta'ala dhahiban wa raji'an asyara hasanatin wa maha anhu asyara sayyiatin wa rafa'a lahu asyara darajatin. Ya, siapa orang yang hadir salat berjamaah, datang di salat berjamaah, kataballahu ta'ala, niscaya mencatat Allah ta'ala dhahiban, perginya ya, pergi buat sholat berjamaah, waraji'an, kembalinya, kembali dari sholat berjamaah, itu Allah catat asyara hasanatin, 10 kebaikan, wa maha anhu, dan Allah hapus daripadanya asyara sayyiatin, 10 keburukan, wa rafa'a lahu, dan Allah angkat baginya asyara darajatin, 10 derajat ya. Perginya pulangnya itu masing-masing 10. Perginya dikasih 10 kebaikan, pulang 10 kebaikan. Dalam perginya Allah hapus 10 keburukan, pulangnya Allah hapus 10 keburukan. Perginya Allah angkat 10 derajat, pulangnya Allah angkat 10 derajat. Itu baru pulang perginya. Dalam sholat berjamaahnya sendiri, dalam satu hadis riwayat dikatakan 25 derajat timpalannya,
Hadis yang lain 27 derajat timbalannya. Artinya kebaikan banyak Allah berikan buat orang yang hadir salat berjamaah, ya, hadir salat berjamaah. Gede nggak pahalanya? Gede. Kalau umpama ditukar, ya ditukar pakai duit rupiah, siapa orang yang sholat jamaah di Masjid Al-Mawardiyah maka pulang bawa 100.000, bukan 100.000 kebaikan, 100.000 duit kita, ya. Kira-kira kalau dibandingkan dengan hadis ini, yang bikin semangat orang hadis ini apa duit 100.000 kira-kira? Kalau 100.000 kan nggak tapi gede, biasa aja kita, ya, ditimbang sampai masuk surga dengan tanpa hisab. Tapi orang kita lebih senang 100.000 ya. Kenapa begitu? Kenapa kira-kira? Ini janji yang udah Allah Ta'ala tetapin nih dengan hadis, nggak bikin orang getar hatinya, nggak bikin orang pengen buru-buru datang ke masjid berjamaah. Tapi kalau umpama 100.000, kira-kira Masjid Al-Mawardiyah penuh nggak? Penuh. Lantai 3, lantai 3 jamaah semua. Begitu, ya. Atau kenapa begitu tuh? Coba pikirin. Apa kitanya yang kurang yakin? Apa kurang himmah semangat kita? Atau jangan-jangan ada sesuatu dalam hati kita, gitu, ya. Saya jangan 50, jangan 100.000, 50.000 aja kayaknya penuh masjid gitu, ya, kayaknya penuh masjid. Padahal ini dijanjikan sama Nabi, timbangan pahalanya itu, ya, masuk surga dengan tanpa hisab. Allah catat baginya 10 kebaikan, paginya pulang. Ini ya bukan kita ngerevisi atau ngomentarin hadis, ini 10 kebaikan. Seandainya ini disampaikan sama Nabi 1 juta kebaikan Allah kasih, kira-kira masjid jadi ramai nggak? Belum tentu juga. Tapi kalau ditimbang sama duit 50.000, ramai nggak masjid? Nah, itu kan Nabi begitu, ya. Orang udah berhitung aja, sekali sembahyang 50.000 kali 5 hari 250.000, begitu, benar masjid, ya. Itu berarti yang salah siapa kira-kira? Kitanya, ya, kita. Padahal yang hadis udah bikin semangat kita bener-bener. Kalau orang yang bener solehnya, ini udah jadi penyemangat paling tinggi nih hadis-hadis Nabi ini, ya, karena yang mereka cari kebaikan akhirat, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Rawahu ad-Darqutni wal Baihaqi an Jabir wa an Abi Hurairah, ya. Wa hadzal haditsu mahmulun 'alal faridati wa ma al-haqqa biha. Wa fi'luha fil masjidi afdalu wa ma'ada dzalika fa fi'luhu fil baiti afdalu min fi'lihi fil masjidi. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata li jaril masjid, tidak ada salat bagi tetangga masjid, illa fil masjid, kecuali salatnya di masjid. Buat tetangga masjid nggak ada salat kecuali sholatnya di masjid, gitu, ya, di masjid. Begitu, ya, buat tetangga masjid nggak ada sholat kecuali sholatnya di masjid. Itu dulu zaman baginda Nabi SAW, ya. Itu kalau Nabi jadi imam di satu tempat, maka orang-orang lelaki yang dekat ame tempat Nabi sholat di situ jadi imam, hukumnya wajib dia sholat bareng Nabi, wajib. Begitu. Kalau enggak dicari, bahkan diancam dibakar rumahnya, begitu. Diancam dibakar rumahnya. Saking perlunya, pentingnya jamaah. Apa gimana Nabi? Tapi kalau orang perempuannya,
ya, sekalipun di masjid itu imamnya Nabi, afdalnya di rumah orang perempuan. Ya, jadi yang kayak gini kan perlu disampaikan gitu ya, perlu disampaikan. Bukan berarti berarti kita jangan ke masjid orang perempuan, enggak. Masjid yang penting aman dari fitnah. Ya, aman dari fitnah. Kan ngeri juga kalau orang perempuan ya didatang sendirian, tempat sepi lagi walaupun ke masjid. Kadang-kadang yang godain bukan yang di jalan, yang di masjid. Kalau gitu godain kan repot juga. Gitu. Iya. Nah, kecuali bebas aman dari fitnah gitu ya, jalan sama mahramnya, jalan sama suaminya atau anak lakinya gitu ya, yang jadi aman nggak masalah. Rawahu ad-Darqutni, ya, telah meriwayatkan tersebut oleh Imam ad-Darqutni wal Baihaqi dan Imam Baihaqi. An Jabir, dari Imam Jabir, wa an Abi Hurairah, dan dari Imam Abi Hurairah. Wa hadzal haditsu, dan hadis ini mahmulun, ya, diperuntukkan, mahmul tuh dibawa, ditujukan alal faridati, yakni di atas salat yang fardu. Ya, jadi yang dikata la sholata li jaril masjid illa fil masjid, ya, tidak ada salat buat tetangga masjid kecuali di masjid, ini lil fardiyah, ya, yakni untuk sholat fardu, sholat fardu. Wa ma'al haqqa biha, dan perkara yang menyusul atau mengikut menyertai dengan sholat fardu itu, ya, sholat fardu itu. Fa fi'luha fil masjidi afdalu, maka mengerjakannya di masjid afdal, ya, afdal, lebih utama. Wa ma'ada dzalika, dan perkara yang selain itu, yakni selain yang fardu dan selain perkara yang menyertai fardu, fa fi'luhu fil baiti afdalu, maka melakukannya fil baiti, di rumah itu afdalu, lebih afdal, ya, lebih afdal. Kalau itu sholat selain fardu dan bukan sholat yang menyertai fardu, maka di rumah lebih afdal. Tapi kalau sholat wajib dan yang menyertai wajib, itu di masjid afdal, gitu ya, masjid afdal. Min fi'lihi fil masjid, yakni sholat, ya, sholat selain fardu dan yang menyertai fardu di rumah itu afdal min fi'lihi fil masjid, daripada mengerjakannya di masjid. Hah? Nanti ada tuh, ada pengecualian, ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Ya, idza tahsulu jamaah, kecuali sholat sunnahnya itu dihasil berjamaah. Nah, kalau hasil buat berjamaah di masjid afdal, gitu. Tapi kalau yang nggak hasil jamaah, ya, nggak hasil jamaah, gitu, maka di rumah afdal. Ya, di rumah afdal. Apa contoh yang hasil jamaah? Tarawih jamaah, bisa nggak jamaah? Bisa. Kalau sembahyang duha jamaah agak, berarti yang nggak hasil jamaah di rumah, gitu. Hah? Kalau probably yang ba'diyah, dia bisa masuk kepada yang menyertai wajib, begitu, ya. Tapi kalau seandainya dia khawatir nggak kebagian di masjid, di rumah dia bisa di rumah. Jadi kebanyakan dari syarat yang ada buat sholat sunnah yang afdal di masjid itu yang hasil jamaah, gitu, yang hasil jamaah. Kalau yang hasil jamaah, apa kayak sholat khusuf ya, gerhana, ya, dia kan hasil jamaah itu, artinya bisa jamaah. Nah, itu di masjid. Ya, istisqa jamaah kan? Jamaah di masjid, gitu. Sholat tasbih jamaah, tasbih. Kan suka ada orang sholat tasbih berjamaah katanya. Hah? Ada nggak ada?
Ada, tapi tasbih pada mulanya nggak jamaah, ya sholat tasbih nggak berjamaah. Nah itu ngebimbing aja, ngebimbing, jadi berjamaahnya ngebimbing. Sekarang ada di sekolah-sekolahan tuh sholat duha berjamaah, gitu. Judulnya aja, sholatnya sih masing-masing, ya masing-masing. Intinya yang tidak hasil berjamaah, afdalnya di rumah. Kalau yang hasil berjamaah, maka afdalnya di mana? Di masjid, ya, di masjid. Gimana? Jadi kan mayit kan bukan sunnah. Iya, dia fardu kifayah. Iya, fardu kifayah. Dan di masjid juga, ya kadang-kadang diselenggarakan di masjid, ya di masjid sholatnya, gitu. Ya, kalau jemaahnya di masjid, mayit di rumah ya kalau nggak nyambung repot juga. Gitu. Di kifayah. Itu kifayahnya sholat mayit itu sholat jenazah. Begini, kalau bab fikihnya, kalau seandainya sholat wajib 5 waktu, ya sholat wajib 5 waktu, itu umpama yang sembahyang bukan mukallaf, anak kecil, yang sembahyang anak kecil gitu. Terus kalau anak kecil enggak menyebutkan fardi, ya fardhan, kefarduan dalam niatnya gitu, itu masih hasil anak kecil, karena anak kecil yang belum mukallaf dianggap belum wajib sholat yang 5 waktu, kan belum wajib tuh, kecuali dia udah mukallaf, udah akil baligh gitu. Makanya terus gimana dong niatnya? Kalau buat yang mukallaf wajib menyebutkan fardhannya, ya kefarduan sholat wajib yang 5 waktu. Kalau buat anak-anak yang belum mukallaf nggak wajib. Kenapa? Karena nanti sama dia bernilai sunnah doang. Ya, anak kecil yang umurnya belum baligh, ya belum mukallaf gitu, belum punya catatan amal, itu sholat wajib yang dikerjakan kan belum punya catatan amal, itu jadi sunnah saja buat dia, anak kecil. Kalau kita yang tua-tua wajib, ya enggak saya tua doang tapi belum balik, ya nggak ada ya. Balik itu kan 15 tahun batasnya gitu. Iya, 15 tahun. Artinya wajib menyebutkan kefarduan. Kalau anak-anak yang belum mukallaf nggak wajib. Artinya karena buat mereka jadi sunnah saja. Tapi kalau buat sholat jenazah, walaupun itu yang sholat anak kecil nih, anak kecil umur 5 tahun nyolatin jenazah, itu mesti dia sebut fardhu kifayahnya, mesti sebut fardhu kifayahnya. Kenapa? Karena sholatnya anak kecil yang belum mukallaf kepada sholat jenazah hasil ada. Jadi seandainya nggak ada nih orang-orang sekampung yang tua-tua mau nyembayangin, kecuali ada anak kecil sendirian nyembayangin, belum mukallaf anak kecil, tapi disebut fardhu kifayatin, maka ini anak kecil bisa menutupin semua orang-orang yang kampung, kan fardhu kifayah gitu. Ya kalau sudah mengerjakan satu maka tercukupkan yang lainnya. Itu anak kecil hasil kepada fardhu kifayah. Makanya sholat jenazahnya wajib disebutkan fardhu kifayah. Tapi kalau pada sholat wajib malah nggak wajib. Kenapa? Karena dia belum wajib nih anak kecil untuk sholat wajib. Jadi sunnah bahkan. Gitu. Jadi sunnah saja. Tapi kalau urusan sholat jenazah, anak kecil hasil. Ini habis ngaji di jamaah kita ada sholat duha berjamaah, dan ini memang sudah terjadi biasa. Itu baikkan mana sholat di masjid dengan di rumah? Nah, kalau memang sedang ada di masjid, ya afdal. Oh enggak jamaah, duha enggak jamaah, duha tidak berjamaah gitu kan. Ada yang makanya itu bilang kalau ada yang begitu ini namanya ngajarin duha, takutnya ada yang belum bisa gitu, ada yang belum bisa gitu doang. Iya, tujuannya ngedidik tapi nggak berjamaah. Ya sama sholat tasbih kan mulanya nggak berjamaah, niri-niri. Kok ada yang berjamaah? Ya takut ada yang belum bisa gitu ya. Ada yang nggak tahu nih baca tasbihnya 100 sampai 50 padahal cuma 10 gitu ya. Aku tadi yang begitu. Jadi
duha enggak, bukan sholat sunnah yang dianjurkan jamaah. Tapi kalaupun dia mau bikin ya berarti mungkin tujuannya ngebimbing saja, begitu, ngebimbing saja. Kalau sholat tarawih kan hasil jamaah. Ya, itulah kama afadal aziziyu wa nadhama dzalika al alamatu mansuru atau belawi an bahrir rajaz gitu ya. Dikada afadahu afab kada afadal azizi sebagaimana telah memberikan faedah oleh Imam Azizi ya. Wa nadhama dzalika wallahu a'lam bishawab.